Bayangkan satu hari biasa, kamu lagi di jalan, atau di tempat kerja, atau di rumah, tiba-tiba listrik padam, sinyal hilang, ATM tidak bisa dipakai, toko tutup, berita resmi berhenti, bukan 1-2 jam, tapi berhari-hari, lalu mulai terasa seperti berbulan-bulan. Pertanyaannya sederhana, tapi berat. Di situasi seperti itu, kamu termasuk kelompok yang masih bisa bertahan atau pelan-pelan ikut tumbang seperti mayoritas orang? Banyak ahli memprediksi, kalau sampai terjadi bencana besar yang benar-benar mematikan sistem, jumlah korban bisa mencapai lebih dari sebagian besar penduduk dalam tahun pertama. Bukan karena meteorit jatuh, bukan karena kiamat versi film. Seringkali karena hal-hal sederhana yang kita anggap remeh hari ini. Di video ini, saya tidak akan jual ketakutan. Saya juga bukan mau bahas bunker miliaran. Saya mau ajak kamu lihat 4 pola yang diam-diam membedakan orang yang cepat tumbang dengan orang yang punya peluang lebih besar untuk tetap berdiri. 4 hal itu sederhana. Di mana kamu berada saat semuanya berhenti, seberapa siap kebutuhan dasarmu, seberapa bergantung kamu pada sistem medis, dan seberapa kuat komunitas di sekelilingmu. Lalu di akhir, saya minta pilih satu titik paling lemah, dan mulai perbaiki pelan-pelan. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting mulai. Mari mulai dari hal pertama. Saat dunia berhenti, kamu lagi di mana? Beda cerita kalau semuanya mati pas kamu di rumah, dengan kalau kejadian pas kamu lagi jaga toko sendirian, lagi kerja di mall lantai atas, atau lagi di bus antar kota. Selama ini kita hidup dengan asumsi. Kalau ada apa-apa, masih bisa telepon, masih bisa pesan ojol, masih bisa pulang naik angkutan atau kendaraan pribadi. Tapi kalau semua itu tiba-tiba hilang, pertanyaannya berubah jadi, kalau listrik dan sinyal benar-benar mati, kamu biasanya lagi di mana di jam-jam sibuk? Dari titik itu, kalau terpaksa jalan kaki, kamu realistis bisa sampai rumah atau titik aman. Kalau kamu harus menginap di situ semalam tanpa listrik, tanpa ATM, dan tanpa kabar, apa kamu punya minimal alat buat bertahan? Hal-hal seperti air minum kecil, sedikit makanan, penerangan kecil, dan informasi rute lain kalau jalan utama macet atau rusak. Banyak orang akan mulai kalah sejak detik pertama, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak pernah mau memikirkan pertanyaan sesederhana. Kalau semua mati, saya lagi ada di mana? Lalu kita masuk ke hal kedua. Kebutuhan dasar. Makan, minum, tempat aman. Kebiasaan hidup kita sekarang seperti ini. Lapar sedikit, ke warung. Air habis, beli galon. Lauk kosong, pesan lewat kurir. Selama semua sistem jalan, kebiasaan ini terasa aman-aman saja. Masalahnya muncul ketika pola itu tiba-tiba putus bersamaan. Warung tutup karena pasokan tidak datang, galon tidak lagi diantar, bahan bakar terbatas, dan tidak ada jaminan kapan normal kembali. Ada kalimat lama yang menarik. Antara manusia dan kekacauan, jaraknya hanya beberapa kali makan. Artinya begitu orang mulai kesulitan makan beberapa kali, cara berpikir mereka berubah. Yang tadinya sopan bisa jadi putus asa. Yang tadinya tenang bisa jadi agresif. Kabar buruknya, banyak rumah di kota hanya punya persediaan makanan untuk beberapa hari sampai sekitar 2 minggu. Bukan karena mereka malas, tapi karena sistem modern memang membiasakan kita hidup harian, tidak memikirkan cadangan. Kabar baiknya, kamu tidak perlu borong isi supermarket untuk mulai mengubah keadaan. Justru yang lebih sehat dan etis adalah, setiap kali belanja bulanan atau mingguan, sisihkan saja 1-2 barang tahan lama. Beras kemasan kecil, mie kering, minyak goreng, makanan kaleng yang memang keluarga kamu suka. Simpan di kardus rapi, bisa di atas lemari, di bawah kasur, atau di sudut yang jarang dipakai. Pakai sistem sederhana, yang expired lebih cepat ditaruh di depan, yang masa simpannya masih lama ditaruh di belakang. Pelan-pelan, tanpa merugikan orang lain, kamu membangun bantalan kecil yang bikin kamu tidak langsung panik begitu rak di toko mulai kosong. Ini bukan soal jadi penimbun. Ini soal jadi orang dewasa yang sadar bahwa sistem di luar tidak selalu bisa diandalkan. Hal ketiga yang sering dilupakan adalah ketergantungan pada sistem kesehatan. Ada kelompok yang paling rawan kalau dunia sekitar goyah. Orang tua yang butuh obat rutin, keluarga dengan penyakit kronis, bayi dan balita yang masih sangat lemah. Selama rumah sakit, puskesmas, dan apotek berfungsi, mungkin semua terasa aman. Tapi saat bencana besar,
Kita sudah berkali-kali melihat fasilitas kesehatan penuh, tenaga medis kewalahan, obat tertentu sulit didapat. Kalau di rumah kamu ada yang minum obat rutin, ada beberapa langkah kecil yang bisa mulai kamu lakukan tanpa menunggu bencana. Pertama, tulis rapi semua nama obat, dosis, dan jadwal minumnya. Simpan salinannya di rumah, di dompet, dan di ponsel kalau masih bisa. Kedua, ngobrol baik-baik dengan dokter atau fasilitas kesehatan. Apakah ada kemungkinan menyimpan sedikit cadangan yang masih aman dan wajar menurut aturan? Bukan untuk menimbun berlebihan, tapi untuk menghindari situasi di mana 1-2 hari saja tanpa obat sudah bisa membahayakan jiwa. Ketiga, luangkan waktu belajar dasar pertolongan pertama dari sumber yang jelas dan terpercaya, supaya luka kecil, demam, atau diare tidak langsung menjadi masalah besar saat layanan kesehatan sedang kewalahan. Tidak semua hal bisa kita kontrol, tapi ada banyak hal kecil yang bisa menunda titik kritis dan memberi waktu lebih panjang untuk mencari bantuan. Lalu yang terakhir, sering dianggap remeh tapi justru paling menentukan, komunitas. Siapa saja orang di sekelilingmu. Banyak orang suka membayangkan, kalau dunia kacau, mereka akan jadi pahlawan solo yang bisa survive sendirian. Di dunia nyata, yang bertahan lebih lama biasanya bukan yang paling kuat, tapi yang punya jaringan kecil yang saling menjaga. Indonesia sebenarnya punya modal besar. Tetangga yang sudah saling kenal, grup lingkungan atau keluarga di aplikasi pesan, komunitas masjid, gereja, atau kelompok hobi. Masalahnya, kita jarang membahas soal kesiapan dengan cara yang tenang dan dewasa. Padahal langkah kecil seperti ini sudah sangat membantu. Punya beberapa orang yang saling tahu titik kumpul kalau ada apa-apa, saling tukar informasi dasar. Siapa yang punya sumur, siapa yang punya kendaraan besar, siapa yang punya keahlian kesehatan dasar. Bukan untuk memanfaatkan, tapi supaya saat keadaan memburuk, kamu tidak harus jalan sendirian. Komunitas yang sehat bukan cuma berbagi barang, tapi juga berbagi informasi, berbagi tenaga, dan berbagi semangat saat mental mulai drop. Di tengah krisis panjang yang membuat banyak orang menyerah bukan hanya kelaparan, tapi rasa putus asa dan kesepian. Dan itu hal yang bisa sedikit kita kurangi kalau dari sekarang berani bangun lingkaran kecil yang saling menguatkan. Sekarang, kalau kamu sudah dengar sejauh ini, kemungkinan besar kamu bukan tipe orang yang mau menunggu semuanya hancur dulu, baru kemudian menyesal. Jadi jangan dibawa pusing semua hal ini sekaligus. Cukup pilih satu titik paling lemah di hidup kamu. Apakah soal lokasi kamu di hari kerja? Apakah soal persediaan makan dan minum di rumah? Apakah soal obat dan kondisi kesehatan keluarga? Atau soal minimnya orang yang bisa kamu andalkan saat keadaan benar-benar kacau? Tulis di komentar, bagian paling lemah saya ada di, biar kamu sendiri lebih sadar dan orang lain yang baca juga ikut mikir. Lalu malam ini juga, lakukan satu langkah kecil saja untuk memperbaiki itu. Mungkin cuma, mulai catat obat rutin keluarga, mulai sisihkan sedikit makanan tahan lama, mulai ajak ngobrol tetangga yang kamu percaya, atau mulai cek rute alternatif pulang kerja kalau jalan utama tidak bisa dilewati. Kecil tapi nyata. Karena kalau suatu hari sistem benar-benar berhenti dan hidup banyak orang terbalik dalam sekejap, kamu tidak mau hanya mengandalkan keberuntungan. Kamu mau bisa bilang ke diri sendiri, aku memang tidak bisa kontrol dunia luar, tapi aku sudah berusaha supaya aku dan orang-orang yang aku sayang punya peluang lebih besar untuk tetap berdiri. Kita lanjutkan pembahasan ini di video-video berikutnya. Jaga diri kamu, jaga keluarga kamu, dan seperti biasa, tetap waspada tanpa perlu panik.